Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridar Salahuddin Kusdini dan saya yang akan mengajarkan kalian mata pelajaran geografi. Sebelum kita mulai belajar, silahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk mempermudah dalam belajar, tentu saja kita harus menyiapkan buku, dan buku yang kita siapkan adalah buku geografi kelas 3 seperti ini. Lalu nanti juga bisa ditambahkan dengan buku LKS seperti ini. Jadi nanti kita gabungkan keduanya agar nanti materi yang saya sampaikan lebih mudah kalian pahami, lebih mudah untuk kalian mengerti, dan kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian dengan mudah. Silahkan kalian tonton video ini sampai habis agar nanti pemahaman kalian tidak setengah-setengah dan kalian akan lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Untuk kalian siswa kelas 12, kalian hanya akan belajar tentang 4 bab saja, dan 4 bab ini akan dipelajari dalam 2 semester, sehingga masing-masing semesternya hanya membahas tentang 2 bab saja. Saya akan coba sampaikan apa saja bab yang akan kalian pelajari. Di bab pertama, materi yang akan kalian pelajari adalah konsep wilayah dan tata ruang. Jadi nanti berkaitan dengan wilayah, lalu tata ruang dalam setiap wilayah. Lalu yang kedua, di bab kedua adalah interaksi keruangan desa dan kota. Di bab ketiga, kalian akan belajar tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Lalu yang terakhir, di bab 4, kalian akan belajar tentang materi kerjasama negara maju dan negara berkembang. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mulai di materi bab 1, yaitu tentang wilayah dan tata ruang. Silahkan kalian siapkan buku catatan. Apabila nanti ada materi yang kalian anggap penting, bisa kalian tulis secara mandiri di buku catatan kalian masing-masing. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang pengertian dari wilayah, konsep dari wilayah, serta pewilayahan. Mari kita belajar. Pada intinya, untuk pengertian dari wilayah adalah pertama, wilayah itu mempunyai ciri khas tertentu. Dan ciri khas ini berbeda dengan daerah yang lain. Selanjutnya, wilayah juga mempunyai batasan luas tertentu. Jadi masing-masing wilayah, baik wilayah yang sosial, budaya, ekonomi, ataupun yang fisik, itu mempunyai batasan tertentu. Dan yang terakhir, untuk wilayah itu bisa berbatasan administrasi atau bisa dibatasi dengan batas administrasi. Administrasi ataupun juga dengan batas fungsional. Oke, jadi ini adalah rangkuman dari pengertian wilayah. Jadi mempunyai ciri khas yang berbeda dengan wilayah yang lain, batasan luasnya jelas, dan yang terakhir adalah bisa dibatasi dengan batas administrasi ataupun dengan batas fungsional. Setelah kita tadi belajar tentang pengertian dari wilayah, sekarang kita akan beralih ke konsep dari wilayah. Ternyata konsep juga ada di wilayah. Wilayah juga punya konsep. Apa itu konsep wilayah? Konsep wilayah. Oke. Jadi untuk konsep wilayah ini ada pendapat dari ahli, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri kita sendiri. Untuk dari luar negeri ini ada beberapa tokoh yang menyampaikan tentang konsep-konsep wilayah. Yang pertama, konsep wilayah yang pertama itu adalah konsep wilayah homogen. Oke, wilayah homogen. Homogen itu berarti sama. Homogen berarti sama atau serupa.
Jadi sebuah wilayah yang mempunyai karakteristik yang sama, mempunyai ciri khas yang serupa, itu berarti wilayah dengan konsep yang pertama, yaitu konsep homogen. Sangat mudah diamati. Jadi misalkan ada sebuah wilayah tersebut didominasi oleh area pesawahan, berarti dapat kita kategorikan bahwa area tersebut, wilayah tersebut adalah wilayah pertanian. Berbeda jelas tentu saja apabila di wilayah sekitar dari pertanian tersebut, wilayah pertanian tersebut berupa pegunungan, berarti di sana ada perbatasan antara daerah pegunungan, misalkan seperti ini, lalu di sini ada area persawahan. Pasti nanti perbandingannya sangat jelas. Persawahan itu biasanya terdapat di daerah rendah, lalu di daerah sini, di daerah pegunungan, tentu saja nanti akan ada perbedaan yang mencolok. Jadi homogen itu sama, jadi daerah yang sama maka nanti disebut sebagai suatu wilayah. Daerah yang berbeda, daerah pesawahan sama, mayoritas sama. Lalu nanti di daerah yang berbeda lagi, di daerah pegunungan, maka nanti di sini adalah batasnya. Jadi untuk membedakan antara sebuah wilayah dengan wilayah yang lain, itu kita bisa melihat dari ciri khasnya seperti itu. Apabila berbeda, berarti itu sudah bukan satu area, bukan satu wilayah lagi. Jadi masing-masing wilayah tadi walaupun bersebelahan secara langsung, namun karena kondisi fisiknya yang berbeda, area yang berbeda, maka nanti bisa dikategorikan atau bisa kita sebutkan bahwa wilayah yang ini berbeda. Daerah homogen adalah daerah yang sama, dan daerah yang berbeda dengan kondisi fisik dari wilayah yang kita utamakan tadi, maka itu sudah beda zona ataupun beda wilayah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah konsep fungsional. Konsep fungsional ini juga biasa disebut sebagai wilayah nodal. Nodal itu sama dengan kota. Dan wilayah dengan konsep fungsional ini sangat menitik beratkan kepada aktivitas ekonomi yang ada di daerah perkotaan. Tentu saja daerah perkotaan itu kegiatan ekonominya lebih kompleks, dan di daerah-daerah sekitar perkotaan itu akan cenderung lebih sederhana. Lalu nanti juga ini berkaitan dengan antar kota, antar wilayah. Jadi nanti akan ada sebuah daerah yang dijadikan sebagai wilayah utama, lalu juga ada daerah-daerah sekitarnya yang dijadikan sebagai pendukung. Jadi ada sebuah wilayah kota, juga nanti ada wilayah pendukung. Di Indonesia, daerah yang sangat mencolok untuk wilayah fungsionalnya ini adalah daerah Jakarta, lalu daerah-daerah yang di sekitarnya. Seperti yang kita kenal itu adalah daerah metropolitan, Jabodetabek. Ini adalah salah satu wilayah metropolitan terbesar dan yang ada di Indonesia. Sekarang kita jabarkan. J untuk Jakarta, D untuk Depok, P untuk Tangerang, dan untuk Bekasi. Daerah Jakarta sebagai pusat dari kegiatan ekonomi di daerah Jawa, bahkan di daerah Indonesia, di negara Indonesia, menjadi daerah utama, ekonomi utama. Lalu daerah-daerah yang ada di sekitarnya seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi ini menjadi daerah pendukung dari kota Jakarta tadi. Jadi konsep wilayah yang kedua adalah konsep fungsional dan berkaitan dengan kota, lalu interaksinya dengan daerah-daerah pendukungnya seperti ini. Contohnya adalah Jabodetabek, Jakarta, lalu didukung oleh daerah-daerah sekitarnya Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Dan yang terakhir adalah pewilayahan. Untuk pewilayahan ini cukup berbeda dengan yang sebelumnya kita bahas tadi, baik tadi wilayah ataupun konsep wilayah. Jadi pewilayahan ini adalah sebuah usaha ataupun upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, baik dari pemerintah ataupun swasta, untuk memisah-misahkan ataupun menggabung-gabungkan wilayah, tidak berdasarkan wilayah administrasinya. Jadi tidak berdasarkan misalkan kotanya, lalu kabupatennya ataupun provinsinya, namun dilihat dari kemiripan fenomena yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi misalkan ada kondisi wilayah yang cenderung mirip, misalkan kita ambil contoh kemiskinan. Kita ambil contoh kemiskinan. Jadi di beberapa wilayah di daerah Indonesia ini ada wilayah yang walaupun berdekatan ternyata kondisi kemiskinannya berbeda-beda. Namun ada juga wilayah yang berdekatan dan mirip angka kemiskinannya. Sekarang kita ambil contoh untuk kemiskinan ini, misalkan daerah kota yang ada di daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan kota Banjarbaru. Angka kemiskinan di daerah kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru misalkan mirip, misalkan angkanya sama. Jadi wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin, BJB dan BJM itu bisa kita jadikan menjadi satu wilayah. Jadi misalkan Banjarbaru dan Banjarmasin kita anggap satu karena angka dari kemiskinannya tadi mirip. Misalkan dari 1 juta penduduk, angka kemiskinannya misalkan 100 jiwa. Jadi karena sama, karena mirip, Banjarmasin dengan Banjarbaru angka kemiskinannya dari 1 juta jiwa adalah kurang lebih 100 jiwa. Maka nanti untuk penanggulangan kemiskinan ini kita bisa menggunakan metode yang sama. Metode yang sama bisa kita langsung terapkan di daerah kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Jadi untuk pewilayahan itu bisa kita gabungkan beberapa wilayah, walaupun wilayah administrasinya berbeda. Seperti itu. Demikianlah untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Apabila ada yang belum kalian pahami dari materi yang sudah saya sampaikan, silahkan kalian komen di bagian komentar video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.